gue bakal menjelaskan secara detail apa alasan gue kenapa harus sampai berkomentar. Tapi kenyataannya komentar gue marah, menurut gue lu melakukan satu bentuk pembantahan, satu bentuk pembenaran. Gue gak peduli kali mau subscriber lu berapa juta, mau fans lu berapa banyak. Gue justru peduli sama lu, dimana lu yang udah mempunyai panggung, yang udah mempunyai fans, jangan sampai justru malah hancur cuma karena lepas diri lu, kontrol diri lu nggak terarah. Ini gue ingetin sekali lagi sama lu, Sel. Itu sedikit, Sel. Ini gue sampein lagi. Kalau emang dasarnya lu mengedukasi masyarakat, kalau emang dasarnya lu pengen membongkar bentuk-bentuk trik-trik penipuan yang dilakukan oleh oknum-oknum paranormal, kenapa lu cuma menyerang segelintir orang? Lu boleh cek, dan mungkin lu udah pernah ngecek lah. Ini mohon maaf banget, gua nggak menyerang salah satu bentuk teknik terapis. Gua memberikan contoh di sini. Gua kasih contoh ruqyah, Sel. Berapa banyak tayangan-tayangan ruqyah di YouTube ini yang intinya, isinya justru malah menyeleweng dari inti ajaran ruqyah itu sendiri. Ruqyah kok malah muncul jimat-jimat, isim-isim, dan lain-lain. Kenapa lo nggak bongkar hal-hal itu? Kenapa lu membongkar tentang fenomena-fenomena dukun? Dukun sendiri, nih gue kasih tahu, Sel, ya, jauh sebelum dunia medis muncul, jauh sebelum dokter, profesor, dan lain-lain itu muncul, sebutan untuk mereka yang jago-jago, hebat-hebat, ahli-ahli, pinter-pinter dalam dunia terapi, emang apa, Sel? Dukun adalah sebutan tradisional. Sama seperti halnya kesaktian. Dan ini gua anggap tolol buat mereka semua yang menantang untuk membuktikan kesaktian-kesaktian dengan iming-iming hadiah. Ini tolol. Karomah, mukjizat, maunah, dan kesaktian itu pada dasarnya adalah sama. Cuma yang membedakan adalah apa? Mukjizat diberikan kepada para rasul, karomah diberikan kepada para wali. Dan buat orang-orang yang biasa, bukan wali, bukan rasul, itu disebutnya maunah, pertolongan Allah yang justru menimbulkan efek ajaib luar biasa. Dan ini disebut oleh masyarakat awam adalah bentuk kesaktian. Baik mukjizat, karomah, atau maunah, itu bisa saja terjadi karena kehendak Allah. Tapi terjadinya cuma sekali. Yang berulang-ulang apa? Ceritanya. Mukjizat Nabi Musa membelah lautan, itu terjadi cuma sekali, tapi ceritanya berulang-ulang sampai detik ini. Karomah, di saat Sunan Kalijaga hendak berguru, dimana buah apa itu ya, buah pinang diubah menjadi emas. Dan itu akhirnya yang membuat Sunan Kalijaga tersadar. Tapi itu juga cuma sekali. Enggak setiap ketemu pohon pinang diketok jadi emas, diketok jadi emas. Ini karomah. Maunah juga sama, dan ini sering ditemui oleh para praktisi, para terapis, khususnya di Indonesia ya. Di mana mereka menemukan keajaiban-keajaiban saat menangani kliennya, menangani pasiennya, muncul keajaiban-keajaiban. Tapi itu cuma dilakukan dan terjadi cuma sekali. Ceritanya yang berulang-ulang. Jadi tolol banget kalau ada orang nantangin, terutama yang dari Australia, yang katanya memberikan hadiah $100.000 buat yang bisa membuktikan. Ini tolol banget gitu loh. Karena ini cuma sekali, ceritanya yang berulang-ulang. Kesaktian itu nggak bisa diulang-ulang. Dan gue tahu bahwa fenomena kesaktian yang ditampilkan berulang-ulang itu udah pasti gimmick, itu udah pasti alat sulap. Jadi sekali lagi gue minta, jangan samakan. Seakan-akan meniadakan, seakan-akan semua kesaktian itu adalah gimmick, seakan-akan kesaktian itu adalah sebuah permainan sulap. Enggak. Ini ada benar-benar, karena kita yakinilah sebagai umat beragama bahwa masih ada kehendak Allah. Allah yang maha berkuasa bisa menjadikan apapun seketika. Kun fayakun, jadilah maka jadilah iya. Gue bakar rokok dulu ya, rada emosi.
Jadi gue ingetin sekali lagi, tolong sel, jangan lu pukul rata, jangan lu anggap kesaktian itu nggak ada. Lu mencari-cari pembuktian, sementara mereka yang tertantang untuk datang menemui lu, membuktikan, itu karena udah lu tonton tayangannya, udah lu saksiin, udah lu pelajarin, dan lu udah melakukan konsul sharing ke beberapa praktisi lainnya. Ya salah satunya ke gua dan ke beberapa orang yang gue juga tahu kalau lu juga sering sharing sama dia pada. Hingga akhirnya lu menemukan titik, oh ini, bahwa inilah sebenarnya ini, baru lu berani nantangin. Andai kata tantangan yang lu buat tanpa lu lihat dulu tontonannya, tanpa lu simak dulu tayangannya, apakah lu bisa membedahnya, Sel? Gue pribadi kadang tertarik, Sel, buat nantang lu. Ayolah, sama gue ketemu, tanpa gue bikin tayangan dulu, tanpa lu harus melajarin dulu, lu bedah apa yang gue mainkan. Gue sebut ini permainan, tapi lu bedah apa yang gue mainkan. Apa lu berani, Sel? Ingat, Sel, di atas langit masih ada langit. Lu lupa diri, dan gue sekali lagi memperingati lu, mengingatkan lu. Dan demi Allah, demi Rasulullah, Sel, saat ini gue sedikit khawatir tentang diri lu. Kenapa, Sel? Kemarin gue dapat screenshot, sekali lagi gue dapat screenshot. Intinya lu menyebut salah satu tokoh agama, ulama, tokoh ormas juga, yang seakan-akan dia takut sama lu karena lu datengin padepokannya. Sekali lagi, Sel, ucapan lu ini gak ada buktinya bahwa lu datang ke padepokannya. Ucapan lu ini gak ada buktinya bahwa lu nantangin dia. Semua fans lu mungkin menyaksikan bahwa lu datang ke kotanya, tapi lu nggak datang ke padepokannya. Di mana barang buktinya, Sel? Kenapa gue berpikir seperti itu? Karena biar bagaimanapun dia tokoh agama, dia punya pesantren, dia juga salah satu pimpinan ormas besar di Indonesia. Jangankan buat ketemu dia, jangankan buat ribut sama dia, lu ngadepin anggota dia, anak buah dia aja lu udah belum tentu sanggup, Sel. Anak buahnya gue yakin bakal pasang badan sama lu, tapi lu lupa diri. Lu dengan ego, lu dengan sombong, lu dengan congkak, lu menyatakan seakan-akan lu super power. Dia takut sama lu. Dan dia ini, dia sahabat gue juga, Sel. Lu boleh buka kitab Mutafaqih Alaih. Di situ jelas bahwa kita tidak, sesama muslim itu tidak boleh saling memusuhi, saling membelakangi, saling menghasut. Bersaudara karena Allah. Dan haram hukumnya bagi sesama muslim untuk tidak bicara selama 3 hari. Ini selama 3 hari nggak bicara aja haram, Sel. Tapi secara nggak langsung, karena kepopularitasan lu, karena star syndrome lu menabuh genderang perang. Dan lu nggak sadar, Sel, dari hasil bukti screenshot yang dikirim ke gua, itu secara nggak langsung gua nggak bacanya apa, mereka mencari titik kelemahan lu. Mereka mencari momen di mana lu benar-benar bisa terjerat secara hukum. Gue ngingetin lu kali, dan gue komentar, dan gue berharap lu ngubungin gue. Lu tahu gue gak berharap popularitas. Dan lu tahu, jauh sebelum lu melakukan hal seperti ini, gue udah melakukannya. Dan gue tahu apapun yang gue sampaikan saat ini, lu gak bakal bisa ngebantah, Sel. Karena gue nyampein apa yang gue sampaikan lewat konten gue ini, itu berdasarkan bukti dan fakta yang ada. Jangan terbuai sama popularitas lu. Jangan terbuai sama komentar-komentar yang ada di setiap channel lu. Kalau lu memang ingin berdakwah dengan cara meluruskan akidah tauhid mereka yang menyimak tayangan-tayangan lu, harusnya lu tidak menyerang seseorang. Harusnya lu lebih mengatakan ini adalah oknum, ini adalah ini. Lu gak harus menyerang profesi. Lu gak harus memukul rata semuanya adalah cabul dan penipu.
Dan lucunya di salah satu konten lu menyebut kalau gua adalah dukunnya para dukun, gurunya paranormal. Tapi lu menyebut di konten lu bahwa semua dukun kalau nggak cabul ya penipu. Nah, berarti kan secara nggak langsung lu mengatakan hal itu kepada gua. Tapi gua nggak ambil pusing, Sel. Gua bodoh amatan. Karena gua kenal lu. Cuma kali ini gua harus berkomentar. Dan tujuan gue bukan buat gimana-gimana sama lo. Gue peduli sama lo. Dari titik 0 sampai titik saat ini, perjuangan lo gak sedikit. Dan teror yang lo terima juga gak sedikit. Jangan hancurkan itu cuma karena lo lupa diri. Perbaiki kata-kata lo. Lebih beretika dalam setiap membuat konten lo. Dan pastinya selalu jaga adab lo. Mereka yang lu cap moduser, mereka yang lu cap sebagai penipu, itu belum tentu, karena itu asumsi pikiran lu sendiri. Pertanyaan gue cuma satu, mereka lu cap sebagai moduser, mereka lu cap sebagai penipu, apakah lu ada bukti? Apakah ada laporan ke pihak yang berwenang bahwa mereka melakukan penipuan, mereka melakukan modus-modus? Nggak ada bukti. Dan semua juga banyak yang tahu tanpa harus lu jelasin bahwa tayangan-tayangan mereka cuma sekedar entertain, sekedar hiburan. Tapi gue tetap melihat sisi baiknya, di mana tayangan itu pada intinya adalah mengajarkan bahwa tidak ada kekuatan lain yang bisa mengalahkan kekuatan Allah. Di salah satu tayangan yang misalnya selalu tempur dengan dukun-dukun santet. Jadi mau sesakti apapun, sehebat apapun ilmunya, saat bertemu dengan ilmu Allah, itu tidak akan bisa dikalahkan ilmu Allah itu. Ini pesan terselubung yang gue tangkap dalam setiap konten yang ada. Jadi pada intinya, justru mereka secara nggak langsung meluruskan, mengirim pesan terselubung yang direpetisi berulang kali hingga akhirnya, insya Allah bakal banyak yang menyimak ini karena menerima repetisi-repetisi bahwa ilmu Allah itu luar biasa. Akhirnya bakal banyak yang lebih mantap keyakinannya. Tapi gue justru malah berpikir saat lo dengan tayangan-tayangan lo yang menampilkan ini trik, ini trik, ini trik, ini trik, itu repetisi tentang trik, justru akhirnya bakal banyak yang paham tentang trik. Taruhlah subscriber lo 1 juta sekian, penduduk Indonesia berapa juta. Dan apa lu bisa jamin semua subscriber lu itu bakal jadi orang yang benar? Belum tentu. Bisa aja dari sekian banyak subscriber lu, justru para pemain, justru para moduser, justru para penipu yang coba belajar tentang trik-trik yang lewat konten-konten lu. Jadi jangan pernah merasa diri paling benar, jangan pernah merasa diri paling hebat, Sel. Sekali lagi gue sampein. Dan kalau lu gak terima sama ocehan gue, celotehan gue, entah lu, entah fans lu, ya monggo silakan. Tapi coba berpikir secara waras, secara tenang, apa yang gue sampein ini apa adanya. Dan ini karena kepedulian gue sama lu, Sel. Dan gue harap dalam jangka waktu dekat ini, gue harap justru terjadi tabayun, terjadi ketemunya antara lu dan pihak-pihak yang berseteru. Gue bersedia menjadi perantara, menjadi media, menjadi penengah tanpa berpihak kepada siapapun. Tanpa berpihak kepada siapapun. Dan gue harap semuanya justru terjadi sinergi. Saat lu paham tentang triknya dan mereka paham tentang spiritualnya, saat ini digabungkan, trik plus spiritual, itu jadi satu pemahaman yang luar biasa. Tanpa harus merasa satu sama lain saling hebat. Indonesia bakal damai, akur kayak begini. Dunia tayangan saling mendukung tanpa saling menjatuhkan. Ini wow, luar biasa banget malah justru. Bukan lagi berebut subscriber, bukan lagi berebut tepuk tangan, bukan lagi berebut yang namanya komentar mantap, keren, lanjutkan, bla bla bla. Bullshit lah buat gua semua itu. Tapi justru gue berharap semuanya saling support, saling dukung. Si A subscribernya sekian juta, si B sekian juta. Kalau lu bersatu, subscriber si A otomatis jadi subscriber lu, subscriber lu otomatis jadi subscriber dia. Dan jumlah subscriber kalian pasti jadi bertambah.
penghasilan kalian pasti lebih bertambah, Indonesia lebih damai tanpa harus ada orang-orang yang merasa paling benar. Apakah ini nggak lebih baik gitu loh? Kenapa sih harus saling bermusuhan? Kenapa harus saling menjatuhkan? Kenapa harus merasa saling benar? Lebih benar dan paling benar. Dan pesan gue terakhir, Sel, kalau lu nggak paham juga apa yang gue sampaikan, turunlah lu sekali-kali jadi seorang praktisi, jadi seorang terapis. Di sana lu bakal menyaksikan apa yang gue katakan maunah, dan menurut orang-orang awam itu adalah kesaktian. Di sana lu bakal nanti saat perjalanan lu menjadi seorang praktisi terapi, lu bakal menemukan keajaiban-keajaiban yang lu sendiri sebenarnya nggak paham kenapa keajaiban itu muncul. Tapi orang-orang bakal menceritakan keajaiban itu bahwa itu adalah kesaktian lu. Dan akhirnya lu bakal paham bahwa hal itu nggak bisa dibuktikan sesuai dengan tantangan-tantangan lu selama ini. Jangan jadi pesulap doang, Sel. Kalau lu mau jadi pesulap, ya bongkar udah dunia sulap. Walaupun gua akuin di dunia paranormal juga banyak banget pesulap-pesulap yang jadi paranormal. Dan banyak juga paranormal yang memainkan sulap supaya punya kelebihan, punya kehebatan. Tapi tidak sedikit paranormal yang benar-benar tulus menolong, membantu sesama dengan pemahaman spiritualnya, hingga akhirnya mereka menimbulkan satu bentuk fenomena kesaktian yang gue sebut maunah tadi. Nah, kalau ini udah terjadi, justru ya udah terjadi atas kehendak Allah. Jadi jangan berharap untuk melakukan pembuktian. Kalaupun banyak paranormal yang mengklaim bahwa dia juga bisa melakukan, ya oke, itu berarti karena mereka memainkan gimmick. Nah, edukasi yang benar adalah lu harus menjelaskan secara detail. Lu jangan memukul rata semua modus, semua penipu, semua cabul. Ih gila, biadab banget kata-kata lu, Sel. Biadab. Malah lu mengatakan salah satu ustadz, ya kan, yang tadi gua sebutin, itu sama golongan penipu dan golongan modus. Secara nggak langsung lo mengatakan begitu dengan bahasa lu datang kepada pokoknya dan pengen membongkar dia, seakan-akan dia moduser, seakan-akan dia penipu. Ustadz lo, Sel, dia. Dan buat dapat titel seorang ustadz, maka dia harus lebih banyak pemahamannya tentang agama. Nah, lu sendiri udah paham belum tentang pelajaran agama, Sel? Lu sendiri udah berapa banyak pemahaman agama lu, Sel? Dan secara nggak langsung lu menyatakan bahwa kedudukan lu lebih hebat dari si ustadz tersebut. Lu lebih pintar, lu lebih hebat dari dia. Kalau lu diajak duduk di satu forum terbuka, paling yang lu bongkar cuma fenomena yang ada di setiap tayangan dia. Tapi apakah lu bisa ngebongkar fenomena-fenomena yang dia buat keajaibannya saat dia mendapatkan klien terapis? Keajaiban-keajaiban yang muncul saat dia melayani pasiennya, melayani kliennya. Apa lu bisa bongkar? Yang lu lihat dan lu komentarin baru sedikit, Sel. Masih banyak banget fenomena lain. Jadi sekali lagi gua ingetin, jangan dipukul rata. Jangan lu sebut semuanya. Para aparat berwenang aja masih menyebut dengan sebutan oknum. Sementara lu cuma rakyat biasa sama kayak gua, tapi memukul rata, menyebut semuanya sama. Ini lu udah kena pasal, Sel. Pertama, perbuatan lu udah tidak menyenangkan. Dan apakah lu gak sadar bahwa masih hebat dan baik banget mereka tidak melaporkan lu ke pihak yang berwajib atas perbuatan lu? Seharusnya lu sadar diri. Justru harus ya lu meminta maaf. Udah kesalahan ngomong, udah keceplosan ngomong, jari-jari lu udah liar, tapi lu malah makin jadi. Dan akhirnya gue komentar di konten terakhir lu, sekali lagi itu buat memperingatkan lu, karena gue peduli sama lu, Sel. Jadi gue harap lu renungin semua perkataan gue dari awal sampai akhir konten ini. Dan buat fans-fansnya, silakan lu pahamin, lu renungin juga apa yang gue sampein di konten ini. Dan gue sampein buat semua anak keluarga besar, persaudaraan kembang. Gue minta tetap berdiri di tengah tanpa berpihak pada siapapun.
Tetap katakan kalau yang salah itu salah, yang benar itu benar. Pastinya jangan langsung menyalahkan orang kalau kita nggak punya data, kalau kita nggak punya info yang akurat tentang oknum-oknum tersebut. Kita tetap di koridor kita, stop pembodohan mengatasnamakan mistik. Jadi yang kita stop adalah pembodohan-pembodohannya. Step pertama kita bagaimanapun tetap gimana caranya bersilaturahmi ke oknum tersebut. Edukasi kita bukan cuma ke masyarakat, tapi ke para pelakunya. Kalau mereka kena, kita edukasi dan mereka mau mengakui dan kembali menjadi praktisi yang benar, maka jadikanlah mereka saudara kita, bukan jadi musuh kita. Tapi kalau mereka sudah nggak bisa dikasih tahu, diperingati secara halus dan benar, ya kita siap pasang badan supaya apa yang mereka sebarkan ini tidak menyebar dan tidak menjadi virus di masyarakat. Dan tidak ada lagi korban-korban yang menjadi korban mereka. Tetap taati hukum, undang-undang yang berlaku di negara kita. Jangan menjatuhkan satu sama lain. Dan gue harap sekali lagi, khususnya buat Marcel Radival, semoga lu paham apa yang gue sampaikan di konten gue kali ini. Gue rasa itu aja isi konten gue kali ini. Dan seperti biasa, tetap sadari diri bahwa diri ini hanyalah seorang hamba, dan jangan pernah seorang hamba bermimpi untuk menjadi Tuhan. Merendahlah sampai tidak ada yang merendahkan kalian.